warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Aisyah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Malang dengan NPM 224040714448. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Bayak, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, tepatnya kelas 3, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi kalimat tunggal. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Hari ini kalian sudah pada sarapan di rumah? Sudah. Sebelum berangkat sekolah, kalian berpamitan sama orang tua? Berpamitan. Ya, mengucapkan apa sama orang tua? Assalamualaikum. Iya. Selanjutnya, Ibu mohon tolong kondisikan tempat duduknya ya, rapikan tempat duduknya. Ya. Ya, jangan sampai ada yang berantakan ya, dirapikan dulu tempat duduknya. Duduknya rapi. Oke. Sudah siap? Siap. Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, Ananda Agan, maju ke depan. Duduk siap. Siap duduk. Sebelum belajar, marilah kita berbaca doa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nanti yang disebutkan namanya tolong bilang hadir. Ya. Bilang Hadir. namanya ya. Fiona, Hadir. Musyarofah, Hadir. Adibah, Hadir. Farhan, Hadir. Afidah, Hadir. Syakila, Hadir. Abdul Ghani, Hadir. Ariska, Hadir. Aska, Hadir. Fidi, Hadir. Anissa, Hadir. Hilya, Hadir. Anjani. Hadir. Iya, terima kasih hari ini hadir semuanya. Semua tidak ada
berdiri untuk menyanyikan lagu nasional agar kita lebih semangat lagi dalam belajar ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Siap untuk menyanyikan lagu nasional? Siap. Iya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan tanya dulu. Kalian masih ingat pembelajaran minggu yang lalu tentang materi tentang apa? Permainan tradisional. Pinter, Ariska masih ingat. Tepuk tangan untuk Ariska. Masih ingat pelajaran kemarin. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh permainan tradisional apa saja? Ayo. Iya, lompat tali. Terus apa lagi? Egrang. Tepuk tangan untuk Ari dan Vivi. Ari dan Aga. Terus Fiona apa? Congklak. Tepuk tangan untuk Fiona. Ayo, apa Melo? Petak umpet. Tepuk tangan. Pinter. Eriska? Apa Eriska? Permainan tradisionalnya? Main congklak. Pinter. Tepuk tangan. Oke, semuanya kemarin belajar kemarin masih ingat. Selanjutnya, Ibu Guru akan tanya dulu ya tentang pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Barangkali kalian sudah membaca di rumah. Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat tunggal. Siapa yang bisa jawab apa arti kata? Saya. Iya, pintar Ariska. Coba Ariska jawab apa kata? Kata adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Pintar, tepuk tangan untuk Ariska. Iya. Kalau kalimat, siapa yang bisa jawab apa itu kalimat? Saya. Iya, Vicky. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki struktur lengkap. Pintar, tepuk tangan untuk Vicky. Iya. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian lihat di layar dan kita baca sama-sama tujuan pembelajarannya. 1.
ciri-cirinya. Yang kedua, unsur-unsur dalam kalimat tunggal. Dan yang ketiga, menulis kalimat tunggal sesuai dengan unsur-unsurnya. Ya. Ibu mohon ya, kalian perhatikan di layar. Di sini ada video tentang materi kita hari ini, ya. Tolong simak dan perhatikan ya. Simak dan perhatikan video pembelajaran kita. Iya, sekarang coba perhatikan video pembelajaran kita. Ya, silakan simak, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari kalimat tunggal dalam bahasa Indonesia. Kalimat tunggal disebut juga dengan kalimat sederhana, disebut juga dengan kalimat simpleks. Antonim atau kebalikan dari kalimat majemuk atau kalimat kompleks atau juga kalimat rumit. Untuk diketahui bersama, kalimat sederhana atau tunggal adalah jenis kalimat yang paling dasar. Membuat kalimat sederhana adalah kemampuan paling dasar dalam membuat kalimat. Level kesulitannya paling mudah. Berikut ini kita akan membahas ciri-ciri kalimat tunggal. Yang pertama, ciri-ciri kalimat tunggal yaitu ia hanya memiliki satu struktur kalimat, tidak bisa dipecah. Struktur kalimat yang dimaksud di sini adalah subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Tentu kita lebih kenal dengan istilah SPO. Kita bahas satu persatu. Subjek yaitu pelaku atau benda atau orang yang dibahas. Contoh, saya membaca buku. Pelaku pada kalimat ini adalah kata saya. Orang yang sedang dibahas pada kalimat ini adalah kata saya. Kata saya adalah subjek. Kemudian predikat. Saya membaca buku. Pekerjaan pada kalimat ini adalah kata membaca. Kondisi pada kalimat ini adalah membaca. Namun perlu diketahui bersama, predikat adalah pekerjaan, kondisi, atau pembahasan. Maka dari itu, karena bersifat pekerjaan, bisa dibuat dari kata kerja, itulah predikat, atau kondisi. Maka kata kerja atau maka predikat bisa dibuat dari kata sifat. Yang ketiga, objek, yaitu target atau orang, benda yang dikenakan pekerjaan. Pada contoh yang tadi, saya membaca buku. Target yang dikenakan pekerjaan adalah buku, maka buku ini objek. Cirinya ia sebuah objek, biasanya kata kerja bisa diubah dari aktif menjadi pasif. Kemudian posisi objek bisa diubah dari objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek, bertukar bergantian. Pada contoh ini, saya membaca buku bisa diubah menjadi buku dibaca oleh saya. Maka pada saya membaca buku, saya subjek dan buku lah objek. Kemudian ada juga keterangan. Keterangan adalah tempat atau lokasi kejadian serta waktu kejadian. Karena bisa berupa tempat, bisa juga berupa lokasi, maka kita disimpulkan bahwa keterangan bisa keterangan tempat, bisa juga keterangan waktu. Satu contoh keterangan waktu. Saya membaca buku pada malam hari. Kata pada adalah kata depan penunjuk waktu, sementara malam hari adalah kata keterangan waktu pada kalimat ini. Pada malam hari merupakan keterangan waktu. Kita beri contoh keterangan tempat. Saya membaca buku pada malam hari di kamar. Kata di adalah kata depan penunjuk tempat, dan kata kamar adalah keterangan tempat pada kalimat ini. Kata di serta kata pada di contoh ini, kalimat ini merupakan preposisi atau kata depan di mana kata jenis kata tersebut tidak bisa berdiri sendiri, tidak memiliki makna sendiri, kecuali ia harus berdampingan dengan kata yang lain. Kita akan bahas itu pada materi kata tugas. Selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap adalah sifat atau bilangan yang melekat pada predikat atau keterangan.
Kita beri contoh yang tadi. Saya membaca buku pada malam hari di kamar yang rapi. Kata yang rapi adalah pelengkap untuk kata kami. Bisa dibuang kata yang rapi. Dan ini kata rapi melengkapi kata kamar, sehingga kita bisa lebih mendeskripsikan seperti apa kamar. Kita bisa simpulkan bahwa hanya ada satu struktur pada kalimat tersebut, satu subjek, satu predikat, satu objek, satu keterangan tempat, satu keterangan waktu, dan satu pelengkap. Inilah alasan mengapa kalimat tunggal atau kalimat sederhana memiliki satu struktur. Di antara sekian banyak struktur tadi, ada dua struktur yang sifatnya wajib, yakni subjek dan predikat. Sedangkan objek, kemudian keterangan tempat, keterangan waktu, serta pelengkap sifatnya opsional bergantung kebutuhan. Tapi apabila subjek dan predikatnya tidak ada, maka kalimat tersebut tidak sah. Sebab itu akan memberikan kerancuan atau kegamangan dalam makna, sulit dimengerti. Ciri-ciri kalimat tunggal yang kedua yaitu dia tidak memiliki konjungsi atau kata sambung. Kata sambung yang dimaksud adalah konjungsi intrakalimat, bukan konjungsi antar kalimat, yaitu kata dan, dengan, atau, tetapi. Kata-kata tersebut tidak akan muncul di dalam sebuah kalimat tunggal. Jika kata-kata tersebut muncul di kalimat tunggal, maka kalimat tersebut sudah bukan lagi kalimat tunggal, melainkan kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Lebih tepatnya materi konjungsi, silahkan tonton video khusus tentang konjungsi intrakalimat. Simpulannya, kalimat tunggal disebut dengan kalimat sederhana atau kalimat simpleks. Ciri-ciri kalimat tunggal yaitu hanya memiliki satu struktur kalimat, tidak bisa dipecah, tidak bisa menjadi beberapa struktur, dan tidak memiliki konjungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk lebih memahami materi ini, silakan pahami pula materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah video pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah menyimak, ya, sudah melihat, sudah mendengarkan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kembali tentang materi kalimat tunggal yang sudah disampaikan oleh video tadi, ya. Ibu akan mengulas kembali materi tadi tentang kalimat tunggal. Coba perhatikan kembali ya di layar. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya memiliki satu struktur kalimat saja, tidak bisa dipecah dan tidak bisa memiliki konjungsi. Terus ciri-ciri kalimat tunggal apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri kalimat tunggal, satu, hanya memiliki satu struktur, ya, hanya memiliki satu struktur. Kalimat tunggal hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat, satu objek, satu keterangan, dan satu pelengkap. Contohnya seperti apa? Contohnya, Sanum bermain boneka di kamar. Sanum itu sebagai subjek, bermain sebagai iya, boneka sebagai yang di kamar sebagai pintar. Tepuk tangan. Jawab. Yang kedua, ciri-ciri kalimat tunggal adalah hanya berisi satu gagasan pokok, ya, tidak memiliki dua gagasan pokok, hanya satu saja gagasan pokoknya, ya. Kalimat tunggal hanya menyampaikan satu informasi. Contohnya seperti apa? Contohnya,
juga ya materinya. Apakah kalian masih ada yang kurang jelas tentang pembelajaran hari ini? Siapa yang mau bertanya? Mungkin ada yang kurang jelas tentang penjelasan materi tadi. Ya, silakan Agan. Kalau keterangan itu apa, Bu? Oh, ada teman kita ada yang bertanya tentang keterangan. Oke, Ibu akan jawab. Keterangan itu adalah tempat, ya, menunjukkan tempat atau lokasi. Ya, contohnya misalkan Agan bermain bola di sekolah. Nah, keterangannya apa? Di sekolah. Itu menunjukkan keterangan tempat. Ya, sudah paham Agan? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Iya, tepuk tangan untuk teman kita yang sudah berani bertanya. Ada lagi yang mau bertanya tentang materi tentang kalimat tunggal? Siapa? Oke, silakan. Kalau predikat itu apa, Bu? Oh, iya. Predikat itu adalah kata kerja yang menghubungkan subjek. Ya, contohnya tadi misalkan ya Abdul Ghani membaca buku. Nah, predikatnya apa? Kata kerjanya Membaca. pintar. Membaca itu disebut sebagai predikat. Ya, tepuk tangan untuk yang sudah bisa jawab. Pintar ya. Selanjutnya ada lagi yang masih belum paham tadi tentang materi? Iya, silakan Fiona. Objek itu apa, Bu? Oke, objek adalah target orangnya, target orang atau benda yang melakukan. Contoh kita ambil namanya dari kita sendiri saja ya, dari siswa di sini. Fiona membaca buku. Nah, subjeknya adalah subjeknya orang yang melakukan. Siapa yang membaca buku? Nah, pinter. Yang membaca buku adalah Fiona. Berarti Fiona disebut sebagai subjek. Ada lagi yang mau bertanya tentang materi tadi? Iya, silakan. Oke, konjungsi masih belum paham tadi? Oke, Ibu akan jelaskan kembali. Konjungsi itu adalah kata hubung yang menghubungkan ya. Contohnya kata hubung itu nih lihat kata hubung itu seperti dan. Ya, dan. Tuh, itu namanya kata hubung. Atau ini kata hubung. Nah, dalam kalimat tunggal, kata hubung ini tidak boleh dipakai ya. Kalimat tunggal tidak boleh memakai kata hubung. Sudah jelas semuanya? Sudah. Iya. Mudah-mudahan kalian semua sudah jelas tentang materi kita hari ini. Tepuk tangan yang sudah berani bertanya. Ya, untuk teman kita yang sudah berani bertanya, tepuk tangan sekali lagi. Yang sudah tepuk tangannya? Oke, terima kasih. Saatnya kita bermain menggunakan kartu kata. Oke,
dari subjek, predikat, dan keterangan. Dan yang terakhir, kelompok 4 membuat kalimat tunggal yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Kalian nanti cari kartu kata mana yang termasuk dalam subjek. Kalian tempel di huruf S ya. Mana kata yang termasuk predikat, kalian tempel di huruf P. Pinter. Mana kartu kata yang termasuk dalam objek, kata objek kalian tempel pada huruf O. Nah, terus selanjutnya kalian cari kartu kata yang termasuk dalam keterangan ya, kata keterangan. Nanti kalian tempel pada huruf A. Paham? Cara mengerjakannya? Sudah paham? Sudah. Paham. Ada yang belum paham? Siapa yang belum paham? Sudah semua paham? Sudah. Baik, kalau sudah paham, Ibu akan langsung bagikan ya tugas kelompoknya. Nah, Ibu tidak bosan diingatkan dalam mengerjakan diskusi, kalian tidak boleh egois. Ya, tidak boleh egois mau menang sendiri, jawabannya ini jawaban saya paling benar. Tidak seperti itu, harus berdasarkan hasil musyawarah teman-temannya. Kata Ariska misalkan ini nih termasuk subjek, apakah benar teman-teman? Kalau teman-temannya ya itu benar, baru ditempel. Jangan kerja sendiri karena kita adalah kerja sama kelompok, oke? Iya, harus berdasarkan hasil musyawarah. Jangan kerja masing-masing. Tidak boleh egois, harus menghormati dan menghargai pendapat teman. Oke, siap? Oke, sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompoknya pada kelompok masing-masing. Oke, 10 Samin. Ya, ini kata-kata yang akan ditempel dengan lem ya. Dengan lem akan ditempel. Oke, tugasnya menempel kalimat tunggal yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Oke, sudah siap? Kelompok ini, kelompok 10 Samin siap? Kerja bareng-bareng ya, sama-sama ya. Menempel semuanya harus nempel gantian ya. Oke, cari di sini. Cari kata yang termasuk subjek, predikat, dan objek. Ayo, silakan ya. Ayo nanti dulu ya. Nanti. Ya, sekarang kelompok bontot. Kelompok bontot. Ini tugasnya ya. Oke. Ini kelompok bontot ya. Membuat kalimat tunggal yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Ya, silakan ya. Nah, ini kelompok apa? Kelompok sate bandeng. Ya, kelompok sate bandeng. Yang terakhir adalah kelompok piring. Ayo buat ya kalimat tunggal dengan kartu
sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Ya, saatnya kita melakukan presentasi hasil diskusi kalian. Ya, hasil diskusi kalian yang tadi dikerjakan bersama-sama dipresentasikan di depan kelas. Dari kelompok masing-masing mengutus satu orang ya. Tidak semuanya maju ke depan, tapi satu orang siapa ya yang ditunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, siap untuk mempresentasikan hasil diskusi? Iya. Oke, Ibu akan memanggil dari tiap kelompok. Dari kelompok Sate Bandeng, siapa yang siap? Iya, Abdul Ghani, ayo maju. Mempresentasikan hasil diskusi tentang penyusunan kalimat tunggal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sate Bandeng akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kalimat tunggal. Kevin bermain. Kevin sebagai subjek, bermain sebagai predikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya. Hasil presentasi dari kelompok Sate Bandeng. Tepuk tangannya. Yang kena tepuk tangan coba. Selanjutnya, Ibu akan panggil dari kelompok Bontot. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang kalimat tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bontot akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kalimat tunggal. Kuinja merangkak di lantai. Kuinja sebagai subjek, merangkak sebagai predikat, di lantai sebagai keterangan. Ya, terima kasih untuk kelompok Bontot. Tepuk tangan untuk kelompok Bontot. Untuk kelompok Bontot ya, mendapatkan tugas membuat kalimat tunggal yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Selanjutnya adalah kelompok Sekul Samit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sekul Samin akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai contoh Sirena sebagai subjek, merangkai sebagai predikat, bunga sebagai objek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sekul Samin yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya dari kelompok Emping, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Emping akan mempresentasikan
Iya, subjek, predikat, dan objek. Terakhir, kelompok kemping mendapatkan tugas membuat kalimat tunggal yang terdiri dari apa? Subjek, predikat, objek, keterangan. Pinter. Bagaimana dengan hasil presentasi teman kalian tadi di depan? Sangat bagus. Memuaskan. Memuaskan. Bisa dipahami tentang penyusunan kalimat tunggalnya? Bisa. Sudah mengerti? Sudah. Pinter. Saatnya kita es drinking. Oke, ayo berdiri biar tidak penat. Kakinya biar tidak penat. Duduk saja dari tadi ya. Sekarang kita berdiri. Ayo. Es drinking dulu biar tidak penat. Ya, es drinkingnya tepuk kelas 3. Ayo, tepuk kelas 3. Disiplin, baik hati, hormat guru, sayang teman, sopan santun. Kelas 3. Yes, 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 oke. Pinter, hebat. Oke ya. Sudah mengerjakan tugas diskusi, sudah speaking. Sekarang tolong duduknya yang rapi ya. Saatnya kita melanjutkan dengan tugas yang kedua. Ya. Tugas yang kedua adalah tugas masing-masing. Ya. Kalian akan diberikan tugas mengisi soal-soal ya, tapi ini tidak diskusi, masing-masing. LKPD masing-masing. Siap untuk melakukannya? Siap. Oke, Ibu akan bagikan kembali LKPD-nya ya. Tugas masing-masingnya. Kalau tadi tugas diskusi, sekarang tugas individu. Tugas masing-masing. Oke, ya, satu orang
Jangan lupa dikasih nama ya. Jangan lupa dikasih nama.
diusulkan oleh Ibu ya, kalian tetap duduk di tempat. Kalian tetap duduk di tempat, Ibu yang mengumpulkan ya, biar tidak berantakan. Ya, kelompok satu sampai sudah selesai kan? Sudah diinker, semuanya sudah selesai diinker. Sudah dikerjakan semuanya. Sekarang perhatikan. Perhatikan ya. Perhatikan kembali. Kalian sudah mengerjakan LKPD individu ya. Masing-masing sudah mengerjakan. Perhatikan. Nanti ini Ibu nilai ya. Yang mendapatkan nilai bagus ya akan mendapatkan pengayaan kembali tambahan ya. Tetapi nanti yang mendapatkan nilai kurang ya, kurang memuaskan akan mendapatkan remedial ya, dikasih ulangan kembali ya, tugas kembali. Paham? Paham. Tidak apa-apa dikasih tugas kembali biar kalian pintar. Ya, jangan takut. Oke? Siap? Ya, selanjutnya mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah ya, tolong perhatikan ya. Perhatikan kesimpulan materi kita hari ini. Kesimpulannya yaitu kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya memiliki satu struktur kalimat saja. Ingat? Kalimat tunggal memiliki satu struktur kalimat saja, tidak bisa dipecah dan tidak memiliki konjungsi. Ya. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat tunggal terdiri dari apa tadi yang sudah kalian kerjakan? Unsur-unsur kalimat tunggalnya terdiri dari subjek, terus predicate, terus objek, terus penggunaan ya, dan yang terakhir pelengkap. Terus yang ketiga, kesimpulan kita adalah ciri-ciri kalimat tunggal. Satu, hanya memiliki satu struktur kalimat. Yang kedua, mengandung satu informasi. Ya, tidak dua apalagi tiga. Yang ketiga, tidak terdapat konjungsi. Sudah paham semuanya? Ya, kemudian kesimpulan kita untuk pelajaran hari ini. Sudah bisa dipahami anak-anak semuanya? Sudah bisa dimengerti? Sudah bisa diterapkan? Dalam menyusun kalimat bisa nanti? Bisa. Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Perasaan kalian? Senang, bahagia, ceria, sangat memuaskan atau tidak? Sangat memuaskan. Kita tadi bermain kartu kata ya. Terus juga sudah mengerjakan tugas. Kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Oke. Selanjutnya adalah kita akan menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah ya. Lagu daerah. Coba dimohon kalian berdiri semuanya. Ya, lihat di layar untuk menyanyikan lagu daerah. Kalian ikuti, oke? Lagu daerah Banten, bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Thank you.
materinya tentang pengobar semangat. Pengobar semangat ya. Ya, baik. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini ya. Sudah cukup sekian. Saatnya kita menutup pembelajaran dengan membaca doa. Ibu mohon ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Duduk siap. Siap duduk. Sebelum pulang, marilah kita berbaca doa. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kepada Ananda Agan yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.